Karena sering ngambek saat minta uang jajan, Ibu Tiri menyewa pembunuh bayaran untuk mengeksekusi anak tirinya. Dengan bayaran miras dan dijanjikan sejumlah uang, sang anak dibunuh dengan cara diceburkan ke sungai. Bocah 7 tahun MYP ditemukan tewas mengapung di Sungai Prawira, Desa Rawadalem, Indramayu, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan SA, 21 tahun, dan SP, 24 tahun, warga Desa Benda, Kecamatan Karangampel. Sebelumnya SA, ibu tiri korban, menyewa SP untuk mengeksekusi korban dengan bayaran Rp70.000 dan sebotol minuman keras. Peristiwa pembunuhan berawal dari ketidaksukaan si ibu tiri kepada sang anak yang sering rewel ketika meminta uang jajan. Dikarenakan anak tirinya ini yang berumur 7 tahun sering ngamuk, saat minta jajan sering ngamuk. Nah akhirnya lama-kelamaan mungkin timbul rasa kesal dan berpikiran untuk menghilangkan nyawa daripada anak yang merupakan anak tirinya itu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa baju korban dan sepeda motor milik pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sudah bergabung bersama iNews Siang, AKP Lutfi Olot Gigantara, Kasat Reskrim Polres Indramayu. Selamat siang, Pak Lutfi. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Lutfi, apakah ibu ini membunuh anaknya hanya karena rewel atau ada motif lainnya, Pak Lutfi? Betul, Mbak. Jadi sejauh hasil penyidikan yang telah kami lakukan, memang motif yang muncul saat ini karena sang ibu tiri ini merasa iri terhadap adanya perbedaan kasih sayang yang diberikan oleh bapak kandung ke korban dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian ditambah lagi sang korban ini memiliki over kreativitas yang tinggi sehingga terkadang mengesalkan kepada ibu tiri tersebut. Baik, jadi motif dasarnya adalah rasa cemburu seperti itu. Apakah setiap hari korban ini memang tinggal bersama ibu tiri dan ayah kandungnya? Jadi untuk korban ini sebenarnya terkadang tinggalnya berpindah-pindah. Ada di tempat ibu tirinya, terkadang ke tempat nenek kandungnya, terkadang ke nenek tirinya juga, sehingga tidak menetap, Mbak, untuk tinggalnya. Namun memang paling lama tinggal kepada keluarga yang bersama dengan ibu tirinya. Lantas bagaimana pelaku, yaitu ibu tiri ini bisa mengenal si pembunuh bayaran ini? Jadi hubungan ibu tiri dengan saudara S ini merupakan kerabat dekat semenjak sekolah. Sehingga mereka sudah sering melakukan kegiatan bersama dan mungkin juga menceritakan masalah keluarga. Sehingga ketika dimintain tolong oleh ibu tiri ini, saudara S ini langsung mengiyakan. Jadi si pembunuh bayaran ini bukan profesinya sehari-hari memang bisa dipanggil untuk membunuh ya, seperti pembunuh bayaran? Hanya teman saja ya, Pak? Betul, Mbak. Jadi memang profesinya itu sebenarnya tidak jelas, Mbak, tidak bekerja. Namun karena adanya permintaan dari saudara S ini dan diiming-imingi adanya hadiah sejumlah uang beserta minuman, sehingga ia mengiyakan untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana akhirnya pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini, Pak? Jadi sebenarnya pada awalnya, Mbak, kami kesusahan karena adanya laporan temu mayat di bulan Agustus, tempatnya tanggal 19 Agustus. Namun karena kondisi saat itu sudah sangat rusak, sehingga kami sangat susah untuk menggali identitas terhadap jenazah tersebut adalah siapa. Namun alhamdulillah di bulan September ada keluarga yang datang, kemudian kami arahkan ke Rumah Sakit Bayangkara karena adanya anggota keluarga yang tidak kembali. Ketika dilakukan tes DNA, ternyata identik, sehingga kami menemukan identitas tersebut berinisial MYK.
Sehingga pada bulan September tanggal 6 kami langsung melakukan penyelidikan Baik, terkait keberadaan terakhir dari korban. baik. Siapa saja Pak yang sudah dimintai keterangan untuk pengembangan kasus? Untuk saksi-saksi sudah ada dari pihak keluarga, kemudian kerabat-kerabat, dan juga saksi yang melihat di sekitar TKP maupun di jalan ketika korban dibawa oleh pelaku menaiki kendaraan bermotor, Mbak. Lalu bagaimana dengan ibu kandung dari korban? Apakah juga sudah dimintai keterangan? Untuk sementara, ibu kandung korban masih berada di luar negeri karena berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas informasinya. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini.